Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Amin. Tetap patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama untuk mengetahui alat pencernaan pada manusia. Yang kedua, untuk mengetahui fungsi alat pencernaan pada manusia. Nah, anak-anak ibu juga pasti sudah pernah dengar atau sudah pernah merasakan ya, untuk menghasilkan sumber energi di dalam tubuh kita, tentu kita harus mengkonsumsi makanan. Nah, makanan yang kita makan setiap harinya tentu kan beraneka ragam ya. Contoh seperti sepotong donat. Donat itu bentuknya adalah bulat. Ketika masuk ke dalam rongga mulut, kemudian dicerna di dalam tubuh sehingga hasil yang dikeluarkan itu bentuknya pasti berbeda. Nah, bagaimana bisa demikian? Yuk kita bahas. Proses pencernaan pada manusia itu ada dua. Yang pertama, ada pencernaan secara mekanik. Pencernaan secara mekanik ini itu adalah pencernaan dengan menggunakan gerakan-gerakan seperti meremas, kemudian mendorong, mencerna, dan mengunyah, serta menelan. Nah, tujuan daripada pencernaan mekanik ini adalah untuk memperkecil ukuran-ukuran makanan sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Ya. Kemudian yang kedua ada pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara kimiawi ini adalah proses pencernaan dengan bantuan enzim pencernaan yang berfungsi untuk memperkecil ukuran makanan ya sehingga lebih cepat lagi diserap oleh tubuh. Nah, selanjutnya bagaimana proses pencernaan ini itu berlangsung di dalam tubuh? Tentu dengan bantuan alat dan organ pencernaan pada manusia. Berikutnya kita akan membahas tentang alat atau organ pencernaan pada manusia. Nah, alat pencernaan pada manusia itu bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, yang pertama, di gambar ini itu dijelaskan yang pertama adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut ini terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekaniknya, makanan yang kita masukkan ke dalam mulut itu akan dikunyah oleh gigi dan dibantu oleh lidah. Sedangkan pencernaan secara kimiawi yang terjadi di dalam rongga mulut itu menggunakan enzim yang dihasilkan di dalam rongga mulut. Tepatnya itu di kelenjar ludah. Nah, kemudian makanan yang sudah dihancurkan di dalam rongga mulut akan diteruskan menuju ke faring. Faring ini adalah bagian atas tenggorokan yang menghubungkan antara saluran pernafasan dengan saluran pencernaan. Nah, selanjutnya makanan ini akan didorong menuju ke esofagus atau kerongkongan. Di kerongkongan ini itu makanan akan terjadi gerakan peristaltik. Nah, gerakan peristaltik ini adalah gerakan meremas dan kemudian mendorong makanan menuju ke lambung. Nah, berikutnya yang keempat ada lambung atau ventriculus. Di lambung ini itu terjadi pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Secara mekaniknya, lambung itu akan meremas makanan yang berasal dari kerongkongan tadi. Nah, selanjutnya di dalam lambung terjadi pencernaan secara kimiawi, yaitu dengan bantuan enzim. Fungsi lambung ini adalah untuk mencerna protein, kemudian untuk membunuh kuman atau mikroorganisme yang masuk bersamaan dengan makanan ke dalam tubuh, dan satu lagi fungsi lambung adalah untuk menyimpan makanan selama 2 sampai dengan 5 jam. Nah, selanjutnya makanan yang berasal dari lambung akan disalurkan menuju ke usus halus. Nah, di dalam usus halus ini itu terjadi proses penyerapan. Nah, tentu proses penyerapan ini ada bagian-bagiannya. Nah, yang pertama, bagian daripada usus halus ini adalah duodenum. Di duodenum ini merupakan usus 12 jari, terjadi proses pencernaan secara kimiawi. Nah, di dalam duodenum ini itu makanan dihancurkan lagi, dicerna lagi dengan bantuan enzim sehingga menjadi molekul atau partikel yang lebih kecil yang lebih cepat diserap oleh tubuh. Selanjutnya makanan akan didorong menuju ke jejunum dan ileum. Di bagian jejunum ini itu merupakan usus kosong.
dan bagian ileum itu merupakan usus penyerapan. Nah, antara di usus jejunum dan ileum ini itu sama-sama fungsinya untuk menyerap sari-sari makanan atau zat-zat makanan yang selanjutnya akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, bagian permukaan daripada ileum dan jejunum ini adalah terdapat villi atau disebut juga dengan jonjot usus yang fungsinya untuk memperluas permukaan sehingga lebih mudah menyerap sari-sari makanan. Nah, panjang daripada usus halus ini adalah 670 cm sampai dengan 760 cm. Nah, selanjutnya makanan yang berasal dari usus halus itu kan semua sudah serap di dalam tubuh. Nah, ada makanan yang tidak bisa diserap dan ada makanan yang tidak bisa dicerna sama sekali, itu akan ditransfer ya atau didorong menuju ke usus besar. Nah, usus besar ini itu bahasa latinnya adalah intestinum crassum. Di usus besar ini terjadi proses penumpukan makanan yang tidak bisa dicerna lagi sama sekali, sehingga terjadi proses pemadatan dan pembusukan makanan. Nah, pembusukan makanan ini itu terjadi di dalam usus besar ya, dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Bagian daripada usus besar ini ada dua. Yang pertama itu ada kolon. Kolon ini itu berfungsi adalah untuk menyerap kembali zat-zat sisa yang masih bisa digunakan oleh tubuh ya, atau terjadi proses pemadatan zat-zat sisa makanan. Yang kedua ada rektum. Rektum ini adalah tempat daripada pembusukan atau tempat penumpukan kotoran atau zat-zat sisa makanan sebelum dikeluarkan dari tubuh. Nah, berikutnya yang terakhir ada anus. Anus ini adalah tempat proses pembuangan zat-zat sisa atau feses yang harus dibuang oleh manusia karena berupa racun. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat ya, rajin belajar. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.